Seorang anggota panitia pengawas pemilu atau Panwaslu, Kecamatan Medan Belawan, dibegal. Pelaku sempat melarikan diri dan ditembak di pinggir tol Balmerah, Medan Deli, Sumatera Utara. Lawan dong itu. Arjun ditangkap di kawasan Jalan Tol Balmerah, Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara. Di Tol Mabar, penangkapan. Warga Jalan Selebes, Medan Belawan ini diringkus setelah membegal seorang anggota Panwaslu, Kecamatan Medan Belawan. Arjun dikenal sebagai begal sadis dan kerap melukai korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah pisau, 1 unit komputer jenjing, dan sebuah jam tangan mewah. Pelaku merupakan napi asimilasi yang keluar penjara sejak pandemi corona. Selain anggota Panwaslu, 14 orang juga menjadi korban begal pelaku. Ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis yang sudah berulang kali keluar daripada lapas, keluar dari lapas dan ini melakukan perampokan. Ini sudah kegiatan yang sudah hampir 15 kali dia lakukan. Ya, ini spesialis bajing loncat juga, spesialis bajing loncat di truk-truk dan jambret di angkot-angkot. Pelaku ditahan di Mapolsek Belawan. Akibat perbuatannya, Arjun terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Artis sekaligus komedian senior Omas Wati meninggal dunia di usia 54 tahun. Wah, itu bukan bisa jadi es. Wah, coba jadi es mamuk. Hingga siang ini, rumah almarhumah Omas Wati ramai dibanjiri pelayat yang ingin menyampaikan penghormatan terakhirnya. Mereka sangat kehilangan atas kepergian pelawak dengan ciri khas logat cablaknya. Pelawak senior Omas Wati menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di kampung Tipar Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Omas meninggal dunia di usia 54 tahun. Sebelum meninggal dunia, Omas diketahui memiliki riwayat penyakit paru-paru. Tapi katanya ada riwayat gula juga, Bang? Ya sebenarnya gini ya, ada yang bilang penyakit gula, tapi setahu saya itu yang saya tahu karena saya ronsenannya itu namanya paru-paru. Paru-paru ya. Mungkin gula juga ada, kita juga nggak tahu, saya nggak tahu pasti ya. Sebenarnya sih dia penyakit gula juga, paru-paru juga, emah juga. Kepergian Omas meninggalkan duka mendalam bagi teman-teman sesama komedian. Bagi mereka, Omas sudah dianggap sebagai mentor yang tak pelit berbagi ilmu. Yang syuting kita suka janjian, terbawa makanan, kita makan bareng-bareng, gitu aja sih aku gitu. Jadi ngajarin, ntar lu begini ya, lu begini, itu kenangan syuting bareng, dia suka ngajarin aku gimana caranya. Gitu. Mentor, kenapa yang bilang mentor? Karena dulu aku pernah bareng, Ani pernah nanya sama Pomas, istilahnya diskusi dan Pomas sudah ngajarin gimana ngelawak, gimana apa namanya ngebanyo. Omas Wati lahir di Jakarta 3 Mei 1966. Omas mengawali karir dengan bermain lenong, kemudian berlanjut membintangi sejumlah sinetron dan acara komedi di televisi. Logat Betawi yang kental dan lawakannya yang khas membuat Omas memiliki karakternya sendiri di dunia hiburan tanah air. Jenazah Omas rencananya akan dimakamkan di pemakaman yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Berbagi kebahagiaan dan keceriaan dapat dilakukan dengan hal-hal yang kecil. Salah satunya adalah dengan bernyanyi bersama. Tidak terkecuali bagi anak-anak di daerah Kapuk Muara, Jakarta Utara, mereka diajarkan teknik olah vokal sekaligus meningkatkan rasa cinta tanah air lewat lagu perjuangan. Lagu Indonesia Tanah Air Beta ciptaan Ismail Marzuki ini dinyanyikan penuh khidmat oleh anak-anak di daerah Kapuk Muara, Jakarta Utara. Meski hanya bisa belajar di sekolah yang didirikan relawan di tengah keterbatasan ekonomi, tidak serta-merta membuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air mereka hilang.
Bersama MNC Peduli, anak-anak ini diajak untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pelatihan olah vokal yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dalam rangka Hari Anak Nasional, kami dari MNC Peduli mengajak anak-anak untuk pelatihan vokal dan juga dengan memberi mereka makanan dan minuman yang bergizi. Harapannya tentu agar anak-anak Indonesia, satu Indonesia gitu ya, semua juga bisa saling support satu sama lain. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita bisa saling membantu, saling support, saling meningkatkan antusiasme supaya jangan ada yang jenuh. Berbagi kebaikan dan kebahagiaan, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia juga mengajak anak-anak ini santap siang bersama. Makanan yang disajikan merupakan donasi masyarakat Indonesia yang dibeli dari para pelaku UMKM. Perasaannya senang. Terima kasih sudah mengajarkan kami bernyanyi, belajar. MNC Peduli datang di tempat kami yang begitu kumuh ini, anak-anak kami juga diperhatikan. Terima kasih sudah memberikan bantuan dan anak-anak sangat senang dan kami juga sangat senang. Mari kita bersama MNC Peduli mendukung anak-anak Indonesia bertahan di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagi kebahagiaan dan keceriaan, agar mereka termotivasi dan semangat dalam menggapai cita-citanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebanyakan sapi hanya menjadi hewan ternak untuk diambil daging atau susunya, jarang dipakai untuk alat transportasi. Namun sejumlah remaja dan anak-anak di Boyolali, Jawa Tengah memiliki cara unik menghabiskan sore hari dengan jalan-jalan naik sapi. Cara unik mengisi waktu dilakukan sejumlah remaja dan anak-anak di Dusun Semaran, Desa Juruk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Tanpa rasa takut, mereka menunggang sapi jenis PO atau peranakan ongol yang berukuran tinggi dan besar berkeliling desa. Ternyata, konvoi naik sapi berkeliling desa sudah menjadi tradisi turun-temurun, dan aksi mereka sempat viral di media sosial. Kamu udah berapa lama bisa naik sapi itu? Dari kelas 3. Kelas 3. Sekarang kelas 2 sampai. Terus seperti apa rasanya naik sapi itu? Enak. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kamu kalau naik sapi tiap apa? Tiap hari tapi sore. Oh, sore ya. Jalan-jalan naik sapi selain hiburan juga bertujuan untuk mengenalkan sapi jenis peranakan ongol kepada masyarakat. Ya tujuan khususnya sih supaya seneng aja, yang juga ya supaya harga sapi PO untuk sapi PO agar naik lah. Kan dibanding sapi metal harganya lebih mahal si metal, makanya kita dinaiki supaya harganya lebih naik, bisa sejajar dengan sapi-sapi lainnya, dengan PO yang lainnya. Dan para petani itu juga berminat lagi untuk beternak sapi PO, karena sapi PO di daerah sini sudah mulai berkurang sih mas, pada larinya ke si metal sama limosin. Saat ini, harga sapi jenis PO berkisar 30 hingga 90 juta rupiah, tergantung ukuran yang bobotnya bisa mencapai 9,5 kuintal. Sedangkan untuk anakan sekitar 15 hingga 22 juta. Namun untuk bisa ditunggangi, sapi perlu mendapatkan beberapa latihan khusus. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, sapi yang diberi nama Gombloh di Bantul, Yogyakarta laku dibeli oleh Presiden Jokowi sebagai hewan kurban untuk Idul Adha mendatang. Gombloh yang memiliki berat 1 ton terpilih sebagai hewan kurban Presiden usai menyisihkan sejumlah sapi kandidat lainnya. Inilah Gombloh, sapi yang menjadi perbincangan di Bantul, Yogyakarta.
Sapi jenis simental seberat 1 ton milik peternak sapi Rika Daru Effendi ini berhasil terpilih sebagai hewan kurban Presiden Jokowi usai menyisihkan sejumlah sapi kandidat lainnya. Rika yang memelihara gomblo selama 2 tahun sejak didatangkan dari Solo dibeli oleh orang nomor 1 di Indonesia seharga Rp87 juta. Gomblo itu biar badannya, biar dulu tak kasih nama itu, biar badannya bisa gede, tumbuh kekar, jadi gomblo namanya. Kalau masalah perawatan, makanan harus tak kasih full terus. Mau hijauan, mau komboran, atau apa harus full terus. Sama mandi setiap hari. Pagi atau siang mandinya setiap hari. Kebersihan kotoran harus terjaga. Pencarian sapi kurban Presiden Jokowi dilakukan Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul sejak 2 bulan lalu. Gomblo terpilih setelah melalui pemeriksaan yang ketat, mulai dari kesehatan sapi dan harus memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sejenak saya akan mengajak Anda berwisata unik sambil ditemani gajah di Aceh Besar Aceh. Anda akan menjelajahi pegunungan dan menikmati pemandangan alam hingga bermain dengan gajah sambil merasakan kesegaran air terjun. Berwisata sambil menghirup udara segar dari rimbunnya pepohonan di pegunungan Seri, Aceh Besar pastinya sangat dirindukan. Sejenak hiruk-pikuk bisingnya ibu kota dan wabah corona terlupakan dengan mengunjungi lokasi objek wisata baru di Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Di antara pegunungan Selawah Agam dan Selawah Inung ini, Anda akan menemui seekor gajah petarung yang siap menemani perjalanan Anda, menyusuri rimbunnya belantara hutan sampai ke lokasi objek wisata air terjun. Keberadaan kawanan gajah jinak ini salah satu hiburan yang bisa Anda nikmati di kawasan yang termasuk dataran tinggi yang diapit oleh 2 gunung, yaitu Selawah Agam dan Selawah Inong. Air terjun di Aceh di Aceh Besar, tepatnya di Sari ya, yang memang lokasinya perlu mendapat sentuhan dari dinas terkait terutama agar masyarakat bisa tahu bahwa di Aceh Besar ini, terutama di sekitaran Gunung Selawah itu banyak sekali objek wisata yang harus disentuh. Nah, bagi Anda yang belum memiliki referensi baru untuk berwisata, air terjun tingkat 4 Sukamulya ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Anda kunjungi. Dari Aceh Besar, Sukri Saripudin, iNews melaporkan.